Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan hasil game dari buatan kelompok saya. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabal Nutfidia dan teman saya Muhammad Fariza Utama. Jadi di video kali ini saya ingin mewakili kelompok saya ingin menjelaskan game yang sudah kami buat yang berjudul Maskman. Jadi Maskman ini dia adalah game dua dimensi yang kami buat dengan genre yaitu endless loop, endless running. Jadi dia adalah sebuah game yang uh, berjalan itu seolah-olah dia tidak dia terus menerus akan berjalan, programnya akan terus berjalan sampai karakternya mengalami kekalahan atau uh, mengenai rintangan atau kalah, maka game itu akan berhenti. Nah, di sini untuk membuat gamenya, pertama-tama kita buat assets. Assets itu adalah kumpulan dari karakter yang ada di layar ini, yang ada di layar sebelah kanan. Ini kita buat satu persatu, mulai dari uh, background karakter orangnya, dan apabila kita bisa lihat di sini, sebentar, di sini dia ada partikel-partikel efek dan ada rintangannya. Nah, ini di sini yang uh, tulisan yang muncul saat karakter mengenai tantangan ini juga disebut dengan assets atau karakter. Nah, di sini bisa kita lihat datanya ada di folder assets dan kita buat sprites. Nah, di sini sudah dikumpulkan. Di sini ada background, ada uh, masker ya, yang tadi saat game over dia akan muncul. Sebentarnya akan saya zoom dulu. Lalu di sini ada obstacle, ada partikel yang nanti akan muncul sebagai efek. Ini ada partikel juga. Di sini ini untuk playernya. Bila kita tarik, maka dia akan seperti ini. Nah, ini bisa hilangkan dulu. Dan ini ada wooden panel. Nih di sini di tab inspector ini kita bisa merubah settingan dari setiap objek. Nah, sebentar. Setelah kita pindahkan semua assets itu ke dalam folder yang ada di folder assets yang ada di Unity, maka kita mulai membuat gamenya. Yang pertama, kita ingin membuat player controller. Player controller ini dia ada di pertama kita buat si objek si playernya. Nah, di sini playernya itu berupa di sini playernya yaitu orang ini, yaitu objeknya adalah karakter yang bergambar orang ini yang memakai jubah superhero. Lalu di sini kita menambahkan komponen box collider 2D. Nah, di sini bisa kita edit. Di sini ada box collidernya. Kalau bisa dilihat di sini ada garis berwarna hijau yang akan membatasi si karakternya ini. Jadi apabila nanti ada rintangan dan dia melewati atau kena si box collider, maka akan dianggap sebagai kekalahan atau game over. Nah, di sini ada scriptnya. Kita buat script yang berformat C+.
Nah, di sini scriptnya yaitu player. Scriptnya kurang lebih seperti ini. Atau kita bisa lihat di sebelah kanan sini. Using rigid body to the private vector. Nah, ketika kita sudah mengetikkan file codingan player atau script player ini, maka kita masukkan scriptnya sebagai komponen dari si object player. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, di sini otomatis akan muncul form player speed. Di sini kita bisa masukkan kecepatan dari si playernya. Lalu sebentar. Sementara di sini. Lalu di sini kita ingin membuat kamera movement. Nah, untuk kamera movement ini dia ada di sini. Nah, di sini ada objek namanya main camera. Kita buat objek namanya main camera. Di sini dia fungsinya untuk agar apabila ketika si objek ini jalan, kan kita tadi di player controller itu di scriptnya kita buat agar si playernya ini jalan dan bisa kita bisa kita bisa kita kendalikan menggunakan keyboard ke atas dan ke bawah. Nah, dia akan jalan, otomatis jalan akan maju ke depan. Nah, di main kamera ini kita membuat script judulnya kamera movement yang bisa dilihat di sebelah kanan ini, dan dia fungsinya agar ketika si player jalan itu kamera itu akan selalu mengikuti si player. Setelah itu kita buat looping background. Nah, di sini kita buat objek background. Nah, di sini background menggunakan shadernya kita edit menjadi unit atau tekstur. Lalu di sini kita lalu di sini kita memasukkan script ke dalam komponen yang bernama looping background. Scriptnya seperti ini. Nah, di sini kita fungsinya untuk agar background itu terus berjalan sesuai dengan pergerakan kamera. Jadi karena kita buat backgroundnya ini hanya 16 yang hanya berrotasi 16 banding 9, berasio 16 bagi 9, maka kita buat agar si backgroundnya ini tetap looping atau tetap muncul terus bersebelahan. Nah, ini scriptnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat di looping background, di objek background ini kita edit mesh-nya menjadi quad dan kita scale di sini X-nya 18 dan ini Y-nya 10. Dan background di sini ketika kita masukkan script looping background, di sini akan muncul form background speed yang kita isi 1 dan background renderer kita edit menjadi mesh renderer. Nah, di sini kita juga
add komponen material ya. Yang tadi sudah saya jelaskan, di sini adalah kita ganti menjadi unit atau tekstur. Nah, selanjutnya kita membuat obstacle. Nah, obstacle ini kita ingin gimana caranya, sebentar. Nah, di obstacle ini kita ingin bagaimana caranya si obstacle ini dia muncul secara random dengan jarak yang random, maksudnya dengan dia titik lokasi munculnya itu sudah diprogram terlebih dahulu sehingga dia munculnya itu acak atau sudah kita tidak usah memasukkan satu persatu dari obstacle-nya. Caranya pertama kita buat folder prefab di assets. Di sini saya udah buat prefab dan kita masukkan objek obstacle di situ. Selanjutnya untuk membuat game ini saya menggunakan referensi dari YouTube, dari video yang berjudul How to Make 2D Endless Runner for Beginners dari channel Huson. Jadi saya sedikitnya kurang lebihnya menjadi mengetik ulang banyak skrip dari video ini. Nah, di sini kita buat untuk si obstacle ini kita buat script spawn obstacle. Nah, scriptnya seperti ini. Fungsinya tadi untuk membuat agar obstacle ini muncul secara random lokasinya dan looping gitu. Jadi di sini ada float random x, float random y, ada spawn type, dan ada jarak antara obstacle-nya. Nah, selanjutnya kita buat objek obstacle. Oh, maaf, bukan obstacle, maksudnya spawn point. Nah, spawn point ini yang akan kita masukkan dia script spawn obstacle. Lalu selanjutnya creating box colliders. Jadi kita buat objek yang dikasih nama sebentar, game object. Oh, bukan game object ya, maksudnya borders. Nah, di sini kita ingin agar agar si obstacle yang muncul tadi itu tetap ada pada frame atau tidak munculnya itu tidak ada di luar frame. Jadi kita ingin batasi kemunculan si obstacle ini dengan cara buat objek borders. Dan ini borders yang kita sudah buat tadi seperti borders, player, dan kamera, background, span point ini berada pada satu objek ya, yaitu game manager atau satu folder yang bernama game manager, agar dia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah gitu. Jadi dia karena ini salah satu yang apabila salah satunya itu keluar maka kemungkinan tidak akan berfungsi, atau salah satu dari objek ini ada yang belum dibuat maka kemungkinan salah satu ada yang tidak berfungsi. Sebentar saya ingin ngecek. Oke. Nah, ini kita buat set borders.
Nah, di sini di objek border sini kita buat top border, bottom border, dan side border. Dan di sini kita masukkan komponen yang bernama box collider 2D. Masing-masing dikasih komponen box collider 2D dan diposisikan. Ini untuk posisi atasnya, ini untuk posisi bawah, dan ini untuk posisi samping, atau kita posisi di sebelah kiri saja. Karena nanti kenapa yang di kanan ini tidak dikasih border, karena di kanan ini tempat keluarnya dari obstacle. Nah, jadi sebentar. Nah, di selanjutnya kita ingin membuat side obstacle destroyer. Jadi apabila nanti, karena nanti ininya akan muncul ya, si obstacle ini akan muncul dan dia akan, kita mau dia hilang gitu kan. Kita mau dia ketika sudah terlewati dia akan dihancurkan atau di delete gitu kan. Nah, caranya kita buat nah, selanjutnya kita untuk membuat agar si obstacle tadi hilang atau destroyed. Bentar, jadi kita ingin membuat di obstacle ini, di prefab obstacle ini kita masukkan script obstacle. Script obstacle-nya itu nanti akan kita buka ya, tapi pertama-tama kita ingin, nah di sini kita buat prefab. Kita open prefab, lalu kita buat add komponen yaitu Circular Collider 2D. Kenapa saya pakai Circular Collider 2D? Karena di sini obstacle-nya berbentuknya hampir menyerupai lingkaran, jadi agar dia nanti ukurannya itu mengikuti dari obstacle-nya. Lalu di sini ada script, kita masukkan juga obstacle script dan rigid body 2D. Add komponen yang settingannya seperti ini. Nih, untuk obstacle scriptnya seperti ini. Dan tadi akan kita masukkan ke prefab dari obstacle-nya. Nah, di sini ada border player. Nah, itu aja mungkin untuk destroying obstacle-nya. Kita kembali ke lalu setelah itu kita ingin membuat panel dari game over. Jadi ketika dia si permainnya ini setelah selesai, maka dia akan muncul game over, dan di situ ada fitur atau tombol untuk restart atau mulai permainannya dari awal. Nah, di sini yang akan muncul di panelnya yaitu kita buat canvas renderer, kita add komponen canvas renderer, lalu kita buat panel. Oh, jadi ini filenya bukan berbentuk objek ya, melainkan adalah panel. Jadi untuk membuatnya itu di canvas, kita tinggal buat di sini panel ya di UI. Nah, kita akan menamakannya sebagai game over panel. Nah, di sini kita ingin membuat background. Kita edit menjadi warnanya menjadi ini, kita kasih lihat terlebih dahulu. Nah, di sini seperti ini. Di sini ada
tulisan game over. Sini ada komponen masker. Lalu di sini ada wooden panelnya. Di sini ada restart button. Di sini kita pakai objek masker. Yang wooden panel kita pakai objek wooden panel yang kita ambil dari sprites. Ini caranya kita masukkan ke sini aja. Di sini kita bisa drag ke sini agar dia masuk ke dalam si objeknya si wooden panel ini. Agar dia masuk sebagai komponen dari si wooden panel, kita tinggal drag seperti tadi. Nah, untuk restart buttonnya sama, cuman kali ini kita menggunakan objek masker. Sini ada kita add komponen button di sini agar si masker ini berfungsi sebagai tombol ya. Nah, untuk program si tombolnya ini agar ketika dia diklik dia akan jadi untuk agar si masker ini ketika diklik dia akan mulai permainannya dari awal, kita ingin membuat scripts yang sebentar saya cek, yang bernama game over. Nah, di sini kita coding public void restart, scan manager load scan manager can active scene, yang mana ini akan kita masukkan ke dalam si komponen di button ini. Jadi di button ini kita masukkan script game manager atau game over gitu dari sini. Game over text. Lalu setelah itu kita buat score. Untuk menghitung skor kita pakai per detik, jadi setiap detik skor akan menambah 1. Caranya yaitu kita buat komponen score text. Di score text ini di sini kita buat script juga, judulnya score. Sebentar. Score manager ya, score manager, dan di sini kita masukkan si objek dari score text. Lalu di sini teksnya kita isi 0 aja karena mulai dari 0. Lalu line spacing kita tulis 1, font size-nya kita atur 60. Lalu kita edit alignment-nya menjadi center dan di atas. Kita atur posisinya menjadi di atas. Untuk mungkin itu aja untuk score text. Lalu setelah itu kita ingin membuat particle effect. Apa itu particle effect? Particle effect yaitu efek yaitu ketika kita jalankan dia akan muncul buat lingkaran-lingkaran kecil yang warna-warni ini untuk sebagai efek agar si game ini terlihat lebih bagus dan lebih lebih ada efek untuk memperbagus saja sih sebenarnya efek ini. Jadi caranya
di sini kita buat particle system. Di particle system ini kita add komponen particle system, lalu di editor ini kita bisa mengedit durasinya. Di sini saya klik di sini saya ketik 5, lalu loopingnya kita checklist, pre-warm juga kita ke checklist, start just-nya 0,3, lalu di sini shape ya, untuk shape kita gunakan dia teksturnya non, dia modenya random agar dia keluar random, lalu dia shape-nya seperti cone atau mengkerucut. Di sini emission sekitar 10. Lalu nah di sini kita di texture sheet animation ini kita bisa add objek yang mau kita jadikan particle effect. Di sini saya tinggal mengklik partikel 1 yang sudah ada di assets. Dan di sini time mode-nya kita ubah menjadi lifetime. Dan affected UV channel saya kita gunakan everything. Sudah, mungkin untuk mengedit warna itu kita bisa atur sendiri. Di sini saya menggunakan dua warna ya, warna ungu dan warna kuning. Ada di bagian start color. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini. Dan apabila kita jalankan di game, dia muncul seperti ini. Nah, setelah itu karena di sini semuanya sudah kita jelaskan ya, ini saya ingin menjelaskan di mana kita bisa main gamenya secara online gitu kan. Kita ingin publish gamenya agar orang lain juga bisa mainkan game yang sudah kita buat. Nah, yang pertama kita menggunakan website yang bernama is.io. Nah, di sini kita sudah login ya. Kita bisa buat upload new di sini kita bisa upload new project. Nah, untuk membuat gamenya terlebih dahulu di Unity Hub-nya kita harus build terlebih dahulu game yang sudah kita buat. Nih. Apabila di sini ada bacaan switch, sebelumnya kita klik dulu ini menjadi WebGL, platformnya kita pilih menjadi WebGL. Lalu karena kita ingin memainkan game ini nanti di web, menggunakan web ya atau browser. Jadi di sini kita klik WebGL, lalu di sini biasanya untuk pertama kali build dia akan muncul switch platform. Nah, kita switch platform dulu, kita klik, lalu setelah proses selesai baru kita bisa build si gamenya ini. Nah, untuk setelah itu di build, dia akan minta untuk upload filenya di mana, yaitu di sini saya nah di sini saya sudah simpan build gamenya di folder Maskman. Saya beri nama Maskman juga. Nah, folder Maskman ini yang akan kita masukkan ke dalam is.io. Nah, yang untuk folder Maskman ini sebelumnya kita harus convert dulu ke zip ya. Kita harus buat dia sebagai file zip. Nah, ini sudah saya buat sebagai file zip. Lalu kita selanjutnya kita buka ini sebelumnya sudah pernah saya upload ya. Jadi sini kita untuk mengupload file atau project baru, di sini kita klik
upload to project. Nah, karena saya tadi sudah upload atau kemarin sudah upload, jadi di sini saya tinggal edit aja. Untuk menguploadnya, pertama kita namakan dulu title-nya Maskman. Di sini saya tulis Maskman underscore by NL. Underscore aja ya. Di sini kita bisa masukkan project URL-nya, tidak usah yang susah-susah agar mudah dicari. Di sini kita tuliskan game description-nya. Di sini kita bisa klik requirements. Nah, ini yang penting kita masukkan kind of project-nya sebagai HTML. Lalu di-upload. Di sini baru kita masukkan zip dari file yang sudah kita buat zip tadi. Di sini. Nah, di sini ya sudah saya buat zip. Ini tinggal di-open aja. Nah, lalu kita bisa klik upload files. Tunggu sampai sudah selesai. Maka kita atur nih, ini penting, embed options-nya kita bisa, kan tadi kita buatnya rasionya 16 banding 9, maka kita tulis di sini 1600 dengan tingginya 900 pixels. Lalu di sini kita klik full screen button, enable scroll bars, dan community-nya kita buat comments, dan visibility-nya kita public agar orang yang klik link bisa main gamenya di PC masing-masing. Ini bisa kita save, lalu kita bisa buat view page. Kita coba mainkan. Nah, di sini saya hanya memainkan di keyboard. Saya hanya mengklik di keyboard atas dan bawah saja. Nah, ketika dia hit obstacle-nya akan muncul game over panel. Di sini tulisannya selesai, ada skornya, dan ada button untuk main lagi atau restart. Ketika kita klik, dia akan mulai dari awal. Nah, ini sudah selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang game yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.